kanker paru-paru. Ya, kanker paru-paru. Kemudian apa lagi deh? Nah, paru-parunya itu hitam. Nah, biasanya kalau orang perokok itu giginya tetap hitam. Kalian pernah lihat orang yang merokok enggak? Itu biasanya giginya hitam. Kamu merokok tiap hari? Ya aku kan gak setiap hari. Nah, kalau biasanya itu giginya itu hitam, jadi kan nanti gampang keropos. Jadinya kalau ada yang jadi perokok itu kan ada dua ya, perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif itu yang orang yang aktif merokok. Nah, kalau perokok pasif itu yang menghirup kayak anak. Ya. Nah, seperti itu juga sama-sama bahayanya. Malah lebih bahaya yang perokok pasif, ya. Ya. Nanti habis ini Pak Guru nggak merokoknya di sini kok. Nah, kalau kalian pernah melihat orang yang merokok di sini ya sudah, berarti kalian yang penting itu jangan meniru, ya. Bisa ya. Nah, kalau kalian kok ada yang merokok yang misalnya nih ya dijauhi. Kenapa dijual ya? Rokok itu adalah salah satu untuk omset pemerintah. Itu karena apa? Itu cukainya tinggi. Nah, makanya itu untuk pembiayaan di sektor yang lain. Tapi di dalam rokok itu sendiri kan juga ada kan peringatannya. Perokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung dan lain sebagainya. Kalian pernah lihat nggak? Nah, itu. Tapi tetap kan ada peringatannya. Nah, meskipun dijual ya, tapi ada peringatannya. Nah, jadinya ya sekarang merokok itu adalah hak asasi. Jadinya boleh merokok, tapi ada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Jadinya ada tempat khusus untuk perokok. Nah, itu juga harus ada ventilasinya. Ya, biasanya itu dibuat harus ada jendelanya, terus juga itu nanti ruangannya khusus. Jadinya tidak ada di situ yang misal mau nggak merokok di situ, nanti malah dia akan efeknya akan ke orang yang perokok pasif itu tadi. Jadinya tidak di situ khusus untuk perokok saja. Itu. Nah, itu diharapkan ada tempatnya gitu. Nah, adik-adik jadinya yang tidak merokok ya jangan di situ seperti itu. Okay? Nah, kemudian adik-adik saya mau menerangkan mengenai demam berdarah dengue. Kalian pernah dengar? Ada yang pernah mengalami demam berdarah? Oke, tanda dan gejalanya ada yang tahu? Aku pernah. Tanda dan gejalanya tahu? Kamu pernah sakit demam berdarah itu apa tanda dan gejalanya? Panas tinggi. Oke, panas tinggi lebih dari 3 hari. Adik-adik kalau di sini kok sudah badannya kok panas, itu segera periksa ya dia, segera berobat. Karena apa? Orang yang terkena panas itu nanti dia bisa menyebabkan kejang, bisa menyebabkan gejala yang lainnya yang tinggi. Ya, jadinya kalau orang panas sebisa mungkin rendang periksa, rendang minum obat, tidak boleh ditunda-tunda. Nah, kemudian yang kedua harus cek laborat, laboratorium itu di puskesmas sudah ada. Jadinya adik-adik kok misal mengalami tanda dan gejala seperti panas tinggi lebih dari 3 hari, kemudian ada bintik-bintik di dalam sini kulit. Yang dipegang tidak menghilang kayak gitu, rendang periksa. Kemudian disertai mual muntah, pusing. Kemudian ada lagi yang parah itu mimisan, keluar darah dari telinga, itu sudah parah. Nah, itu rendang. Pokoknya sebelum itu terjadi, misal kok sudah panas, rendang periksa. Seperti itu ya. Nah, kemudian pencegahan demam berdarah sendiri ada 3M plus. 3M itu apa? Menguras bak kamar mandi minimal 2 kali seminggu. Di sini kalau ada bak mandi kalian sudah pakai kebersihan kan? Nah, nek duwe gentong ya diresiki ya dikuras ya. Itu. Kemudian habis dikuras dibersihkan, diisi air yang baru, ditutup. Ya, yang kedua itu menutup tempat penampungan air. Ditutup. Karena apa? Kalau kalian nggak ditutup nanti itu tempatnya bisa untuk sarang nyamuk, bisa untuk tempat bertelur nyamuk, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mendaur ulang barang bekas. Nah, adik-adik kalau di rumah kalau ada kok punya barang bekas, misal botol minuman ataupun botol aqua seperti itu. Kemudian ada lagi
kardus-kardus bisa dilowake atau dijadikan kerajinan. Kerajinan itu bisa pot, bisa kemudian vas bunga seperti itu, asbak atau yang lainnya monggo. Nah, itu bisa dibuat kerajinan seperti itu. Tapi kalau kalian kok pegang, ya berarti dilowake aja. Ya dijual, itu nanti juga jadi uang. Karena 1 kilonya sekarang itu kayak itu loh apa jenenge? Kardus itu sekitar 2.500 rupiah. Lumayan kan? Nah itu iya kilo ya itu jadi 2.500 perak ini deh, tapi harganya bisa naik bisa turun deh. Harga rosok itu bisa naik bisa turun. Nah tapi kalau kalian mau punya di rumah disimpan dulu kan, dikasih tempat, jadinya nanti ada yang tempat untuk kardus, ada yang tempat untuk botol seperti itu dipilah. Jadi kalau sudah dipilah nanti enak. Dikasihkan ditaruh di kasang seperti itu. Nanti bilang sama ibu bapaknya ya. Kalau di rumah itu ada punya barang bekas, nanti dilowake saja gitu, nggih. Biar apa? Biar tempat kalian itu bersih dari sampah, ya. Itu dari nyamuk. Dasarnya apa? Kalau kalian kok berserakan sampahnya itu nanti bisa jadi sarang nyamuk. Kemudian plusnya apa dek? Tidak boleh menggantung baju. Habis kalian kok seperti ini kan habis olahraga, pakaiannya ditaruh di tempat pakaian kotor, kalau enggak langsung dicuci. Oke. Kemudian adik-adik saya harapkan di rumah kalau punya tempat piaraan burung, ada yang punya? Ya. Tempat minumnya burung kita tolong sering dibersihkan ya, sehari sekali. Karena di situ biasanya untuk sarang nyamuk. Ya. Apa? Burungnya mati ya. Kemudian adik-adik kalau di rumah punya kamar mandi yang besar, bisa dibelikan ikan cupang ataupun ikan nila merah bisa ya. Adik-adik saya minta tolong untuk lebih kreatif nanti biar apa? Kita terhindar dari bahaya demam berdarah. Karena kita tidak tahu penularan demam berdarah dari sini atau dari mana jalan atau dari luar. Seperti itu. Nah, kemudian adik-adik saya minta tolong kalau berangkat sekolah pakai lotion anti nyamuk. Misal Autan, Sovel ataupun merek yang lainnya monggo. Ya, yang cocok yang mana? Biasanya lotion anti nyamuk itu agak panas di kulit. Ya, jadi pilihlah yang memang benar-benar enak kalian pakai ya. Karena apa? Kok baru pakai lotion anti nyamuk? Nyamuk sekarang itu ini baru musimnya itu kan panas ya, tapi terkadang kan masih hujan itu malah nyamuk ini banyak. Kalian merasakan ya di rumah kalian banyak nyamuk? Itu. Nah, kalau di rumah saya harapkan pakai kelambu deh. Udah sobek-sobek ya udah, berarti pakainya kalau pakai obat nyamuk kayak gitu di rumah tahan enggak? Nah, pakai obat nyamuk monggo. Ya, yang penting terhindar dari gigitan nyamuk. Ya. Apa? Gigit. Oke. Itu juga bagus. Ya. Oke. Kemudian adik-adik untuk pencegahannya lagi itu di rumah depan rumah seperti itu minta tolong ditanami tanaman seperti serai, eukaliptus seperti itu bisa untuk menghindari nyamuk, mengusir nyamuk. Serai itu bagus deh. Selain untuk masak itu juga menganu apa itu nyamuk juga suka dengan tanaman serai juga suka. Jadinya kalau di depan rumah kalian ada tanaman serai itu nanti bisa menjadi salah satu yang menghindari nyamuk gitu. Eukaliptus itu memang agak sulit ya. Tapi kalau dengan adanya tanaman-tanaman itu nanti bisa untuk mengusir nyamuk. Makanya kalau biasanya itu ada lagi yang itu serai itu dipotong-potong, ditaruh di pojok-pojok sudut-sudut rumah, itu biasanya nanti mengurangi nyamuk ada di dalam rumah seperti itu. Kemudian kalau yang punya biasanya ada yang vas bunga apa seperti itu yang ada airnya sering dibersihkan.
Nggih. Nggak boleh menggantung baju ya. Jangan lupa. Kalau besok masih dipakai. Kalau besok masih dipakai dilipat. Nggih, paling bagus dilipat. Nanti ditaruh di kanu, napa niku ada tempatnya. Soalnya kalau nanti digantung itu biasanya kalian lihatlah, yang gantungan-gantungan itu kan mesti ada nyamuknya. Apalagi kalau pakaian hitam, itu biasanya itu juga nyamuk. Ya. Ada yang ditanyakan dari apa yang saya sampaikan? Enggak ada. Oke. Lah, adik-adik kalau misalkan nanti kok kalian butuh pelayanan kesehatan, misal kok mau jabut gigi, mau bersihkan gigi kayak gitu bisa ke puskesmas. Oke. Ada yang sakit, batuk, pilek, parah bisa datang ke puskesmas ya. Kalau datang ke pustu bisa ya, hari ini buka. Ya, pustu itu di Kedung Rejo ya di Lencong ya. Kan itu kan pinggir jalan yang itu jalan itu kuning sama hijau mana? masih buka? Apa? Ya, masih buka sampai jam 12 siang ya. Nanti habis itu biasanya administrasi gitu. Ya, pinggir-pinggirnya sebelahnya lapangan, belakangnya sawah, sampingnya bengkel ya. Depannya bengkel. Ya, ada yang tahu ya? Oke, di sana ada Bu Rahma dan Bu Rumiati ya, perawat desa.